Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti pelajaran jarak jauh untuk pelajaran fikih. Insya Allah hari ini masuki pelajaran ke-6. Sebelum mulai, mari kita awali pelajaran kita, pembahasan kita kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkan kita untuk mempelajari materi ini, dimana materi ini yaitu tentang larangan gosok. Kita mulai dari pengertian gosok. Gosok itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa kita menyebutnya gasab. Itu asalnya gosoba. Ini kata kerja. Kalau dalam istilah bahasa Arab ini termasuk fi'il madi, kata kerja. Dimana arti dari kata gosob ini adalah mengambil secara paksa dan zalim. Artinya adalah mengambil sesuatu dengan paksa, dengan terang-terangan, dengan tujuan atau dengan maksud untuk menguasai hak, menguasai barang ataupun hak orang lain, yaitu dengan cara yang tidak benar, atau cara aniaya atau cara yang zalim, meskipun ada di dalam diri orang itu, di dalam hatinya ada niat untuk mengembalikannya. Jadi prinsipnya adalah di sini mengambil dengan terang-terangan, dengan cara yang tidak sah, dengan cara aniaya. Makanya pengertian secara istilah gosop itu adalah keinginan atau menguasai harta ataupun hak orang lain dengan tanpa izin, dengan cara yang melampaui batas sehingga ada orang yang teraniaya, terdolimi oleh perbuatan gasab itu. Kemudian bagaimana hukumnya gasab itu? Gosop adalah merupakan perbuatan dosa, karena setiap perbuatan yang bisa membahayakan, yang bisa mendatangkan madarat, mendatangkan ketidaknyamanan, membuat orang sakit hati, itu tentunya itu adalah perbuatan yang dosa. Maka disinilah muncul hukum dari perbuatan gosop itu sendiri, yaitu haram. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita manusia untuk memakan harta orang lain. Jadi, maka di sini di kalimatnya tertulis tidak boleh memakan. Kalau cuman mengambil bagaimana? Nah, itu sama saja. Artinya ada hak, ada barang orang lain yang diambil, apakah itu manfaatnya atau barangnya itu sendiri. Nah, di sini dilarang untuk memakan harta atau barang orang lain itu dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang tidak sah. Bahkan sampai watudlu biha ilal hukami, bahkan sampai menyogok, menyuap hakim atau pengadilan supaya
barang atau harta itu menjadi milik seseorang, ya. Jangan sampai kita ingin memiliki barang orang lain sampai-sampai berani menyogok hakim supaya memutuskan bahwa barang itu adalah milik kita. Itu contohnya seperti itu. Wa antum ta'lamun, padahal kita tahu bahwa barang itu bukan milik kita. Nah, itu sudah tahu bukan milik kita, tapi kita tetap ingin memilikinya dengan cara-cara yang tidak sah. Itu yang dimaksud dengan ghasab menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian setiap perbuatan dosa itu tentunya ada konsekuensinya. Setiap kita melakukan hal-hal yang dilarang itu ada konsekuensi atau ada akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Sama halnya orang yang melakukan dengan ghasab, itu mengambil milik orang lain, maka tentunya karena sudah melakukan perbuatan dosa, maka ia harus bertanggung jawab kepada dirinya, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah melanggar aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Kemudian hubungannya dengan sesama manusia, maka ketika ada orang lain yang merasa terzolimi, maka tentunya harus meminta maaf, meminta ampun kepada orang yang sudah terzolimi dengan diambil barangnya, dan kemudian kita mengembalikan barang yang sudah diambil dari pemilik yang sebenarnya, ya. Kemudian bagaimana kalau barang yang sudah diambil itu sudah berkurang atau tidak ada, bahkan tidak ada, maka tentunya kita harus menggantinya dengan barang yang sejenis atau yang senilai dengan barang yang diambilnya. Tentunya ini ada kesepakatan selanjutnya bagaimana cara penggantiannya, kemudian tentunya dengan cara-cara yang tidak saling memberatkan, tidak saling mendolimi. Nah, di sini ada penjelasan. Yang dimaksud ghasab itu tentunya tidak hanya pada barang yang konkret, artinya yang nampak, yang bukti nyata ada bendanya, tetapi bisa juga ghasab itu terjadi kepada hal-hal yang abstrak, yaitu seperti manfaat dari suatu benda. Misalnya ketika ada rumah, di situ ada teras. Nah, ketika kita memanfaatkan teras orang lain untuk santai-santai, untuk tiduran misalnya, tapi kita tidak permisi, nah itu adalah contoh daripada menggunakan manfaat dari barang milik orang lain. Tentunya kita tidak bisa mengambil barangnya, bendanya, masa rumahnya diangkat diambil, kan nggak bisa ya, tapi kita hanya menggunakan manfaatnya. Ya, itu tentunya kita juga harus meminta izin, harus ada izin dari pemilik daripada benda itu. Oke, selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya ghasab. Ya, diantara hikmah-hikmah daripada larangan ghasab itu tentunya nomor satunya itu untuk melindungi harta, melindungi hak milik daripada manusia. Jadi hak setiap orang itu akan terlindungi dengan adanya larangan ghasab itu. Kemudian manusia pun tidak akan sembarangan untuk mengambil harta milik orang lain. Dan ketika hukum ditegakkan, maka
itu manusia pun akan merasa jera. Ketika yang sudah melakukan akan merasa jera dengan apa yang sudah dilakukannya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ya, kemudian orang lain juga akan berpikir-pikir ya ketika akan melakukan perbuatan dosa itu, karena sudah tahu akibatnya maka tidak akan melakukan ghasab. Kemudian selanjutnya itu tidak akan ceroboh di dalam bermasyarakat, akan selalu berhati-hati, sehingga akan terciptanya lingkungan dan kehidupan di dalam masyarakat itu kehidupan yang aman, damai, kondusif, artinya mendukung untuk kehidupan bermasyarakat yang baik. Karena daripada larangan itu tentunya akan menimbulkan kesadaran kepada setiap orang untuk selalu menghargai, menghormati jerih payah orang lain. Jadi orang itu tidak berpikir pendek ketika orang lain bersusah payah untuk mendapatkan barang. Itu ada satu pihak orang yang ingin dengan mudah untuk memiliki barang, yaitu dengan cara ghasab ya. Nah, kemudian yang terakhir menumbuhkan sikap tenggang rasa yang sangat besar, kedisiplinan dan kejujuran ya. Itu hikmah daripada dilarangnya ghasab ya. Itu untuk hari ini pembahasan materi tentang ghasab. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita terlindungi dan bisa dilindungi oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Hindari kita dari berbagai perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin sekali lagi itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.